Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu bermuajahah dalam rangka ta'lim pengajian fikih ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita usia yang berkah, rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, istri yang solehah, anak-anak yang soleh, tetangga yang baik, kendaraan yang soleh. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qudwah hasanah yang telah membimbing kita semua, mengajari kita semua bagaimana menjalani hidup sesuai dengan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya yang istiqomah dan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan mengenai fiqhul ibadah dan kita sampai pada masih rukun sholat ya. Kemarin kita bahas sujud. Setelah sujud apa? Duduk ya. Julus baina sajdataini, duduk di antara dua sujud. Dan itu bagian dari rukun sholat yang harus dilakukan. Dan itu setiap rakaat ya, julus atau duduk di antara dua sujud itu setiap rakaat. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Irfa hatta tatma'inna jalisan", lalu angkatlah ya, sehingga kamu angkat kepala ya, dari sujud sehingga tatma'inna jalisan, tuma'nina dalam kondisi duduk. Nah, syaratnya duduk ini sebagaimana sujud ya, kita dimaksudkan atau tujuan kita sujud ini, tujuan kita duduk di antara dua sujud ini adalah julusul ibadah. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan lain. Ya, duduk itu misalnya apa? Ya, tujuan lainnya entah itu takut, entah itu ya biar istirahat begitu ya. Itu tujuan kita melakukan gerakan-gerakan sholat itu, termasuk di sini adalah julus atau duduk di antara dua sujud adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat sah sujud ini tidak boleh lama-lama. Tidak boleh panjang-panjang ya. Misalnya lebih dari lamanya tahiyat pertama. Ya, jadi jangan lama-lama. An la yatulahu tatawwul, an la yatuluhu an la yatawwilahu. Tidak boleh dipanjang-panjangin. Tatwilan fahishan. Ya, lama ya, panjangnya itu ya panjang banget gitu ya. Fi haitsu yazidu an muddati aqall tasyahud, yang lebih dari ya tasyahud yang paling sebentar. Ya, kalau tasyahud itu paling tidak ya tasyahud sebelum sholawat itu
Tahiyatulillah, assalamualaikum. Tahiyatulillah, assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling tidak aqallu tasyahhud. Jadi jangan lebih dari itu, duduk di antara dua sujud. At-tumaninah, tumaninah itu ya tenang. Jadi tidak langsung kemudian bergerak menuju gerakan berikutnya. Maka ukuran tumaninah itu adalah bimiqdar tasbihah ala aqal. Ukuran tumaninah itu adalah paling tidak 1 kali tasbih, ya, paling sedikit, ya, 1 kali tasbih. Jadi tumaninah itu ya tenang sedikit, ya kan. Jadi setiap ada gerakan itu jangan langsung udah sujud langsung berdiri lagi misalnya, atau udah duduk langsung kemudian sujud lagi, ya kan. Itu tidak ada tumaninahnya, ya kan. Nah, itu duduk di antara dua sujud, kemudian yang berikutnya setelah itu apa? Ya julusul akhir, al-julusul akhir, duduk tahiyat akhir, ya. Karena tahiyat awal itu bagian daripada sunnah, ya. Tahiyat akhir itu bagian daripada rukun salat. Yuqsadu bihil julus alladhi yakunu fi akhir rak'atin. Duduk terakhir itu, ya, itu di rakaat terakhir min raka'atis shalah bihaitsu yaqibuhu salam, di mana kemudian ditutup dengan salam. Ya, duduk. Ngapain duduk itu? Duduk aja. Baca tasyahud fil julusil akhir. Maka tasyahud itu bagian daripada rukun salat. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna idza shallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami, ya, biasa kalau sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulna, kami mengatakan, kami mengucapkan, ya. Wa indal Baihaqi wa Daruqutni kunna naqulu qabla an yufrad alaina tasyahhud. Dulu kami sebelum diwajibkan, sebelum difardukan itu tasyahud, kami mengucapkan apa? Di duduk terakhir itu, Assalamu ala Allahi qabla ibadihi, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan, ya. Nah, ketika kemudian Nabi, ya, insarafan Nabi, ketika Nabi kemudian pergi, aqbala alaina, beliau menghampiri kami, biwajhihi, dengan mukanya. Faqala, lalu bersabda, innallaha huwas salam, sungguhnya Allah itu maha, ya, maha as-salam. Apa salam artinya? Ya, kedamaian, ya, keselamatan. Fa idza jalasa ahadukum, maka kalau di antara kalian duduk fi sholati, duduk di sholat, ya, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan at-tahiyyat, ya. Nanti lengkapnya kita akan lihat. Nah, as-salam tadi itu kan salah satu asma Allah, ya. Artinya apa? Keselamatan, ya kan? Artinya Allah itu selamat dari apa? Ya, dari aib, dari kefanaan, yang tentu beda dengan makhluknya. Itu salam. Nah, paling sedikit tahiyat itu atau tasyahud. Tasyahud itu apa? Tasyahud akhir itu, ya, tasyahud di duduk terakhir itu paling sedikit baca apa? Minimal at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu paling sedikitnya, ya, sampai syahadat. Nah, jadi ada beberapa riwayat, ya, dengan bentuk yang agak berbeda, ya. Tapi semuanya itu sahih, semuanya ya dibenarkan, dan bentuknya yang sempurna kalau menurut Al-Imam Syafi'i dalam riwayat Muslim, ya.
dan yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu mengajari kami yu'allimuna tasyahhud, mengajari kami tasyahhud, karena yu'allimuna surah min al-Qur'an, sebagaimana dia mengajari kami surat dari Al-Qur'an. Fakana yaqulu, maka Nabi mengatakan at-tahiyyatu, ini yang dipilih oleh Imam Syafi'i, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, udah pada hafal kan? Nah, ya itu rukun itu. Nah, maka apa yang harus diperhatikan saat kita membaca itu tasyahud? Pertama, an yusammi'a nafsahu idza kana sam'uhu mu'tadilan. Itu diperdengarkan ke diri masing-masing, ya, ke kita sebelum, seperti bacaan yang lainnya. Memperdengarkan kepada dirinya bacaan tasyahud itu kalau pendengarannya normal, ya kan? Kalau nggak normal nanti keras-keras pasti itu, ya. Artinya ya menurut kita normal lah bacaan, ya pelan, kita yang penting kita yang dengarnya. Yang kedua, muwalatul qiraah, bacaannya itu berurutan, kalau bukan berurutan nyambung, maksudnya tidak ada jeda. Ya, kalau ada jeda itu diam lama gitu, ya, merenung dulu, misalnya dia baca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, diam lama gitu, ya. Nah, kalau kelamaan itu jedanya batal itu, ya, sholatnya. Wajib an yu'id, dan harus diulang. Jadi jangan lama-lama, ya. Yang paling berarti ya paling enggak batal itunya tuh tasyahud akhirnya. Diulang lagi dari awal lagi, diulangi lagi, ya. Jadi jangan lama, diulangi bacaannya. Tahiyatu, ya, tahiyatul mubarakatus shalawatu at-thayyibatu lillah. Jadi bukan batal sholatnya itu dari awalnya. Ya, bacaannya batal. Ya, maksudnya jadi diulangi lagi, ya, bacaannya. Nah, an yaqra at-tasyahhud wa huwa qa'idun. Nah, baca tasyahud itu ya dalam kondisi duduk, kecuali ada uzur, ya, misalnya lagi sakit kan, ya, sholatnya berbaring, ya, tasyahudnya juga berbaring kan, ya, susah duduk. Nah, ya juzu qira'atuhu 'ala al-kaifiyatil mumkinah, maka kalau ada uzur boleh dibaca dengan cara yang, ya, dia bisa. Kemudian berikutnya harus dengan bahasa Arab, an yakuna bil lughatil arabiyyah. Ya, kalau nggak pakai bahasa Arab gimana? Ya, diterjemahin nggak apa-apa, tapi dia harus belajar, dia wajib belajar itu, ya. At-tahiyatu al-mubarakatus salawat thayyibatu lillah. Wajib belajar. Jadi karena ya prinsipnya harus pakai bahasa Arab, sebagaimana Nabi SAW laksanakan itu, karena Nabi mengatakan shallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Kemudian ya karena itu pakai bahasa Arab kan ada makhrajnya, harus diperhatikan juga makharijul hurufnya, ya, syiddah tasdidnya harus diperhatikan. Kalau misalnya bacanya tidak sesuai dengan makhraj, ya, tasdidnya tidak diperhatikan, misalnya dia meremehkan atau ada salah ucap, ya, lalu kemudian itu bisa merubah makna, maka tasyahudnya batal. Wa wajibatil i'adah, dan harus diulang tasyahudnya itu, ya. Jadi kalau itu bisa merubah makna tuh, maka harus diperhatikan tahiyyatnya itu, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-thayyibatu. Ya. Itu tadi yang dipilih oleh Imam Syafi'i sebagaimana riwayat Imam Muslim.
Tartibu kalimatihi hasban nasil warid. Nah, itu berurutan kalimat-kalimat itu sebagaimana nas di dalam hadis tadi itu ya. Sebagaimana nas. Jadi jangan dibolak-balik. Misalnya salamnya assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, assalamu alayka ayuhan nabi, dibolak-balik misalnya begitu ya. Berarti tidak sesuai dengan nas itu, karena salamnya kepada siapa dulu? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, salam kepada nabi, salam kepada kita. Ya, salam assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Itu sesuai dengan nas ya. Jadi jangan dibolak-balik. Nah itu ya terkait dengan tasyahud fil julus ya, tasyahud, baca tasyahud baik itu di tahiyat pertama atau tahiyat yang kedua. Hanya saja kalau tasyahud di duduk terakhir ya tentu bagian dari fardu. Kalau bacaannya kira-kira sama ya, bacaan tasyahudnya sama. Karena kalau di duduk terakhir ini bagian daripada fardu atau bagian daripada rukun sholat. Nah setelah tasyahud itu juga ada fardu yang lain, ada rukun yang lain apa? As-salatu ala nabi, bersalawat kepada nabi. Maka dilanjutkan tadi bacaannya itu ya. Nah, setelah tasyahud akhir ya, salawat kepada nabi itu setelah tasyahud akhir tadi ya, sampai mana tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berarti salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang menggunakan lafaz sayyidina, ada yang tidak. Ya. Nah, itu dalilnya apa salawat itu? Karena Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Para ulama berijma, ya, jadi berijma itu artinya bersepakat, melakukan konsensus. Kalau sudah dikatakan ijma, berarti tidak ada satupun ulama yang menyalahi pendapat ulama yang lain. Ajma'al ulama ala annaha la tajibu fi ghairi shalah. Ya. Maka sholawat itu tidak diwajibkan fi ghairi shalah, di luar sholat. Jadi di dalam sholat itu wajib kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'ayyana wujubuha fiha, maka ya itu menjadi fardu ain itu ya, bersolawat kepada Nabi itu di dalam sholat di duduk terakhir ya. Nah kemudian ada sahabat yang bertanya sebagaimana dalam hadis Ibnu Hibban, Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, bagaimana cara bersolawat? Kaifa nusolli, kata para sahabat bertanya waktu itu Ibnu Mas'ud, kaifa nusolli 'alaika idza nahnu shallaina 'alaika fi sholatin, bagaimana kami bersolawat kepadamu ketika kami ya sholat? Nah, gimana? Faqala, maka kata Nabi, faqulu, katakanlah, hada yu'ayyin anna mahall as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam as-salah. Ya, ini di hadis ini menunjukkan bahwa tempat sholat kepada Nabi SAW yang wajib itu adalah saat sholat ya. Nah, apa lafadznya itu? Di sini ada nih hadisnya. Sebelum kita ke situ, ini muallif rahimahullah nulis kitab ini mengatakan wal munasib laha akhirus shalah wajibat fil julusil akhir, dan yang tepat ya untuk sholawat itu adalah di akhir sholat, maka dia wajib sholawat kepada Nabi itu wajib di duduk terakhir setelah tasyahud ya. Dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dan yang lainnya bisa sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza shalla ahadukum falyabda, kalau kalian salat maka hendaklah mulai dengan apa? Bitahmidi rabbih wa tsana alaihi, memuji Tuhannya ya, dengan apa tuh? Membaca apa? Sholat di sini tuh
ada dua makna ya. Artinya bisa juga berdoa, bisa juga sholat. Nah, karena kita sholat itu kan diawali dengan apa? Takbir. Kemudian setelah takbir itu, takbiratul ihram itu, kita baca Fatihah kan. Fatihah itu dimulai dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka falyabda bi tahmidi rabbih wa tsana alaihi. Jadi dimulai dengan memuji Allah, thumma yusalli 'alan nabi, kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ya ba'da, thumma yad'u ba'du bima syaa. Lalu kemudian setelah itu ya berdoa, ya kan? Setelah terserah atau semau dia ya. Wa aqallu siyaqis sholati 'ala nabi, bentuk sholawat kepada Nabi paling minimal itu apa? Paling minimal Allahumma sholli ala Muhammad, itu paling sedikit ya. Bentuk sholawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang sempurnanya gimana? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini shalawat Ibrahimiyah, dikenal dengan shalawat Ibrahimiyah ya. Itu sebagaimana di dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya ya. Jadi ya ada yang kemudian menambahkan sayyidina, ada yang ya tidak pakai sayyidina ya. Tidak begitu berarti ya khilaf itu. Tentu yang pakai sayyidina itu dalilnya adalah Nabi pernah mengatakan ya, ana sayyidu walad ibni Adam, aku ini adalah penghulunya para manusia ya. Sayyidu walad ibni Adam, sayyidu. Jadi anaknya penghulunya anak-anaknya Adam. Ya, maka ya kalau kita ucapkan itu dalam sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina, dalam sholat ya tentu tidak apa-apa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita sesuai dengan hadis yang sahih itu adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, maka kita pun mencontoh Nabi. Ya, mencontoh Nabi di dalam sholatnya ya. Jadi bersolawatnya tidak menyebutkan sayyidina karena kan ya tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat tidak menyebutkan ini hadis, bagaimana hadis-hadis ini Allahumma sholli ala sayyidina, masa beliau mengatakan sayyidina sendiri ya kan. Nah, Allahumma sholli ala, maka ya beliau mengucapkannya seperti dalam hadis Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini khilaf di antara ulama, tidak perlu diperdebatkan ya, masing-masing ada dalil. Jadi silakan yang biasa pakai sayyidina, pakailah sayyidina. Yang tidak biasa pakai sayyidina ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu pun juga ya dibenarkan ya. Yang kedua tadi seperti tertera di dalam hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Baik, apa itu syurutuha, syarat salawat kepada Nabi SAW yang menjadi rukun salat ini? Ishtaratu fiha mura'atul umur tsaniyah, maka harus diperhatikan syarat-syarat salawat ini. Pertama, sama dengan tahiyat tadi, sama dengan bacaan tasyahud, an yusammi'a nafsahu idza kana mu'tadilas sama'. Itu harus diperdengarkan kepada dirinya kalau pendengaran dia normal ya. Kemudian antakuna bilafzi Muhammad. Nah, kemudian harus disebut itu nama Muhammad atau bilafzi Rasul atau Nabi. Disebut juga ya, atau dengan lafaz Rasul atau Nabi. Fa qala ala Ahmad masalan lam tujzi. Kalau diganti dengan Ahmad ya tidak boleh itu. Jadi salat itu Allahumma sholli ala Muhammad ya, bukan Allahumma sholli ala Ahmad wa ala ali Ahmad. Walaupun itu salah satu nama Nabi kan. Maksudnya salah satu sebutan Nabi Muhammad itu adalah Ahmad. Kata Nabi di dalam hadis
yang sahih, ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-mahi, kata Rasulullah ya. Aku ini Muhammad, aku ini juga adalah Ahmad, wa ana al-mahi, dan aku juga al-mahi. Al-mahi itu artinya alladzi la nabiyya ba'di, yang menghapus ya, di mana tidak ada nabi setelahku. Ya, jadi Ahmad itu bukan musical Ahmad ya. Dan sebutan Nabi, ya, sebutan Rasulullah itu juga ada Ahmad. Tapi untuk sholawat di sini, di dalam sholat yang menjadi rukun sholat ini, ya harus dengan lafaz apa? Muhammad, ya, jangan diganti yang lain. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad. Baik. Ya. Atau dengan Rasul atau Nabi, ya, Allahumma sholli ala Rasulillah misalnya. Ya, Allahumma sholli ala Nabiyillah, ya. Yang jelas menggunakan lafaz itu. Baik, kemudian antakuna bil Arabiyyah, sebagaimana tadi tasyahud juga harus dengan bahasa Arab nih sholawatnya. Ya, kalau dia tidak bisa bahasa Arab, baru masuk Islam katakanlah begitu, ya, diterjemahkan ke bahasa yang lain yang dia mampu, ya. Nah, tapi dia wajib belajar atau wajib segera belajar bahasa Arab. Yang bahasa Arab banyak-banyak itu aja, wajib baca itu, belajar itu maksudnya, ya, bacaan itu. Nah, harus belajar bahasa Arab dari hadza hadhihi, ya, dzalika nahnu, dzalika tilka, dan seterusnya. Itu nanti ya, setelah bacaan sholatnya sudah bisa semuanya, baru ya, silakan belajar yang lain. Baik, ini paling penting bacaan sholat ya. Nah, jadi harus dengan bahasa Arab. Yang berikutnya, yang keempat, syarat sholat ini tertib fi sighatus shalah, itu berurutan, tertib ya dalam sholawat. Ya, urutan. Tertib bainahu bainat tasyahud, tertib juga antara sholawat dengan tasyahud. Sholawat dulu atau tasyahud dulu? Tasyahud dulu ya. Baru kemudian sholawat, maka tidak sah taqdimus sholat ala tasyahud. Sholawat dulu baru tasyahud itu tidak sah. Ya, maka harus tasyahud dulu baru sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukun yang ke-12 adalah at-taslimatul ula, taslimah salam yang pertama. Ya, salam yang pertama sambil nengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, ya, assalamualaikum warahmatullah. Nah, dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana sholat itu apa? Tahrimuhat takbir, dimulai dengan takbir, wa tahliluha at-taslim, diakhiri dengan salam. Ya, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Baik, takbir dari takbiratul ihram ya, diakhiri dengan salam. Salam yang pertama. Baik. Nah, minimal apa yang diucapkan assalamualaikum, minimal, itu paling minimal assalamualaikum sekali ya. Wa akmaluhu, yang paling sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullahi marratain, 2 kali assalamualaikum warahmatullahi ke kanan ya, dan kemudian ke kiri ya. Al-ula an yaminihi wal ukhra an shimalihi ya. Pertama ke kanan, kedua ke kiri, itu yang sempurnanya. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Sa'ad radhiyallahu anhu qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallim. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi, beliau ya apa? Bersalam. Tengok ke kanan di akhir salat ya. Wa ukhra an shimalihi, yang lainnya ke kiri ya. Assalamu alaikum. Nah, hatta ara bayadha khaddi, dalam riwayat yang lain, sehingga saya melihat apa? Melihat putih pipinya. Maksudnya jadi berarti begini ya, sampai kelihatan nih pipi nih ya. Assalamualaikum. Nah, kira-kira begini segitu saja. Pipinya sampai kelihatan sama orang yang di belakang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum
warahmatullahi ya. Nah, itu. Salam kan, salam yamin wa shimal hatta yarbayda khaddi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu juga dalam riwayat Tirmidzi dikatakan bahwa itu adalah haditsun hasanun sahih, hadits hasan yang sahih. Baik. Nah, berikutnya adalah tertib hadil arkan, yang terakhir nih. Tertib hadil arkan itu rukun-rukun tadi itu ya dibaca atau dilakukan dengan tertib berurutan ya, sebagaimana urutannya. Dimulai dengan apa? Niat dulu dong. Yabda bin niat, kemudian apa? Takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku ya. Setelah ruku i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud ya, sujud lagi ya. Sujudnya kan 2 kali. Lalu kemudian duduk terakhir ya, duduk tahiyat akhir. Kemudian baca tasyahud, baca sholawat, kemudian salam yang pertama ya. Itu rukun salat. Nah, jadi tidak boleh diacak-acak itu. Kalau untuk salam itu kan kadang-kadang mendengar ada yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada dalilnya Ustaz. Yang sampai ya itu dalilnya yang jelas ini dalam beberapa hadis ini sampai warahmatullah saja. Kalau wabarakatuh itu ada dalam sholat yang lain, ada dalilnya itu dalam sholat, misalnya sholat jenazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, itu ada dalil kalau dalam sholat jenazah. Kalau dalam sholat fardu ya atau sholat sunnah yaitu sampai assalamualaikum warahmatullahi ya. Jadi di sini dalam beberapa hadis yang dibacakan oleh al-muallif rahimahullah itu sampai warahmatullahi ya. Baik. Nah, jadi harus apa tadi? Tertib ya, karena kalau tidak tertib datanya dulu silakan. ya, ini ada orang login ke email saya. Bukan. Ada datang notifikasi. Baik, ada yang bertanya? Ini rukun sholat sebelum kita masuk ke sunnah sholat. Itu kalau untuk makmum kita kan mengikuti imam. Kalau pas salam itu pas dia habis salam pertama atau salam kedua? Untuk makmumnya Salam pertama cukup lah. Setelah dia salam pertama selesai ya kita ikut salam ya. Jadi nggak harus dia selesai salam kedua juga, karena salam pertama itu ya sudah fardu. Yang rukun selesai dia salam baru kita ikutin salam. Kalau mau salam dua-duanya juga nggak apa-apa ya. Misalnya biar tibanya itu sempurna, biar tidak mendahului, khawatir mendahului misalnya ya. Khawatir mendahului. Karena mungkin ada imam yang salam pertamanya agak lama. Assalamualaikum. Makmum udah pada ngikutin kan? Imamnya belum selesai salam. Salam keduanya belum selesai, tanya makmum udah bubar duluan. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Baik. Kalau baca salamnya nengok kanan dulu apa berbarengan mengucap salamnya? Sambil nengok, assalamualaikum warahmatullahi. Sambil nengok sambil mengucapkan salam. Ada yang bilang nengok dulu baru. Ya, kalau tadi hadisnya ya sambil mengucapkan salam ya, sambil nengok mengucapkan salam lalu tengok kanan. Jadi sambil assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi gitu ya. Baik. Ada lagi Pak? Kalau enggak, kalau tahiyat awal kalau dibacanya sampai lengkap gimana? tahiyat awal nanti kita masuk ke sunnah-sunnah ini. Ada tahiyat awalnya.
Kalau tahiyat awal ya sunnahnya itu tidak sampai selesai sholawat. Sholawatnya sunnah itu hanya dibaca kepada sholawat kepada Nabi SAW tanpa Ali Muhammad. Jadi tahiyat awal itu ya yang disunahkan itu sampai Allahumma shalli ala Muhammad, udah sampai situ. Kalau lewat Ya nggak apa-apa kalau kelewat, sengaja. Ya jelas itu sunnahnya ya, itu sunnahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak perlu ditambah sampai wa ala ali. Itu nanti kan jadi sunnah-sunnah ada. Asyhadu an la ilaha illallah itu. Tunjuk itu, tunjuk ini kan nanti ada khilaf nih, ada yang dari awal ya kan. Kalau Syafi'i ya jelas itu pas lafaz Allah itu bangun. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini mata tertuju ke sini. Ya. Mata tertuju ke sini pas mengucapkan kalimat tauhid itu ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kalau yang lain kan ada yang gerak-gerak begini, ya kan? Itu juga ada dalilnya, ya. Ada dalilnya itu haraka, itu menggerak-gerakkan telunjuknya, ya kan? Jadi menggerakkan itu juga tidak sepanjang itu. Jadi menggerakkannya itu juga bagi yang menggerakkan ya, itu saat lafaz doa, ya. Misalnya apa? Doa situ. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jadi tidak sepanjang itu. Ya. Jadi ya digerakkannya jari itu pas doa. Jadi maksudnya apa namanya? Ya doa. Ya kalau dia sepanjang itu ya doa gitu ya. Gitu maksudnya. Ya. Jadi ya itu khilaf ya antar ulama itu. Ada kita. Kalau Ya. aku tangannya ikut begini gimana? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya Ya itu tidak ada itu sunnahnya. Nanti kita belum masuk sunnah ini. Kita mau baca-baca sunnahnya. Assalamualaikum gitu ya. Lari katanya. Ya itu ada yang memang begitu ya. Enggak, apakah itu apa ada gitu ulama yang berpendapat demikian atau tidak? Allah. Tapi kita belum masuk sunnah-sunnah sholat nih. Coba kita masuk dulu ya. Sunnahus sholat. Tadi kan yang fardu tuh, yang rukun. Sekarang sunnah-sunnahnya. Nah, kalau sunnah itu yang namanya sunnah ya itu kita dituntut untuk melakukannya, tapi ya, tidak wajib, ya tidak harus. Bihaitsu yusabul muslim ya dimana kalau kita lakukan itu kita mendapatkan pahala ya wala ya'aqabu 'ala tarki dan tidak dihukum ya kalau kita tidak melakukannya. Tapi walaupun demikian tentu ya sunnah-sunnah ini kan kita perhatikan juga di dalam sholat kan kita harus perhatikan ya. Walaupun tidak dihukum, tidak diiqab kalau kita tinggalkan, tetapi ya untuk kesempurnaan sholat kita ya kita mengikuti bagaimana Nabi SAW sholatnya. Nah, wassalatu arkan walis sholat. Di sholat itu kan ada rukun, ada syarat ya yang harus dikerjakan ya. Ada sabilil ilzam seperti yang tadi itu, yang 13 tadi itu ya, itu rukun-rukun yang memang harus kita lakukan di dalam sholat supaya sholat kita sah. Nah, kalau tidak dikerjakan rukun-rukun tadi ya sholatnya kan nggak sah. Kalau yang sunnah ya tidak dilakukan ya tidak sampai kemudian menjadikan sholatnya tidak sah. Ya, kalau tidak dilakukan dan kita juga tidak dihukum kalau tidak mengerjakan itu. Nah ada sunan apa namanya? Yang pertama ini ada sunan allati tuaddi qabla shalah. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum sholat. Ya, wa hiya la tasidu al umur tsalatsat taliyah, dan itu tidak lebih dari 3 perkara ini. Ini sunnah-sunnah sebelum sholat. Pertama al-adzan. Kita sudah membahas tentang adzan ya. Qad marra ta'rifu wa bayan dalil syuruti, dan dalil-dalilnya juga sudah kita jelaskan. Dan kedua adalah apa? Iqamah ya, dan itu juga sudah kita jelaskan. Termasuk perbedaan antara adzan dan iqamah. Yang ketiga apa? Ittikhadhu sutratin amamahu, apa?
pakai sutroh di depannya. Itu sunnah sebelum sholat. Sunnah sebelum sholat. Tahulu bainahu wa bainal marin, itu yang menghalangi antara dia dengan orang yang lalu lalang, ya. Antara dia dengan orang yang lalu lalang sholat, ya. Sutroh itu ya bisa tembok itu menjadi sutroh, bisa juga ya tongkat gitu ya. Aukana yang sutama mahu musolik sajadah. Sajadah itu juga bisa menjadi sutroh. Ini kan sajadah ini sebenarnya sutroh ini. Ini ukuran sutroh itu ya ini garis ini nih, garis ini ya. Jadi kalau karpet sejadah itu ya sebenarnya sudah menjadi sutroh. Jadi kalau lewat ya jangan sampai kemudian melewatin tempat sutroh itu kan untuk mengetahui ya tempat sujud dia itu sampai mana kan gitu. Ya. Kalau zaman dulu tentu tidak ada sejadah. Zaman Nabi kan ya sejadah kan ada, karpet juga nggak ada kan ya. Jadi maka Nabi SAW biasa itu sunnahnya adalah meletakkan sesuatu di depan beliau, ya kan. Nah kalau tidak ada sutroh itu tidak ada penghalang, maka yang lewat itu yang paling nggak ukur itu 3 hasta ya, kira-kira 3 hasta. 1 hasta itu berapa? Segini kan, 3 depak apa ya? 3 depak lah, kira-kira 1,5 meter lah ya ukurannya gitu. Nah itu ukurannya, kira-kira ukuran antara dia dengan dia mau lewat dengan orang sholat itu ya kira-kira 3 meter ya. 3 meter apa? 1,5 meter ya. Jauhan 3 meter. 1,5 meter. Kira-kira ukuran sujudnya itu. Jadi ukurannya kalau dia nggak ada sutro ya lewat itu bisa ya. Bukan berarti misalnya nggak ada sutro bablas sampai sana kita nggak boleh lewat gitu ya. Nggak begitu. Misalnya orang nggak, apalagi kalau sekarang ada sejadah begini nih, ada karpet ya. Ya boleh kita lewati kan udah jelas di garisnya tuh, ya kan? Garisnya. Ada yang sampai pernah saya dengar itu nggak tahu di masjid mana waktu itu. Ini kalau nggak ada sutro, antum tahu katanya ini bablas sampai depan ini nggak boleh lewat katanya. Gimana nggak boleh lewat? Apalagi itu ada karpet atau karpetnya juga begini rata-rata di masjid kita kan ya. Ya sutro. Jadi ya nggak harus juga kemudian ada orang-orang yang membuat itu apa seperti kayu gitu ya bagus itu mengingatkan ya nggak harus juga begitu, nggak harus begitu apa sutra itu ya tidak harus apa ya bentuk seperti itu karena macam-macam ya, tembok bisa jadi sutra, garis ya, tongkat atau bahkan sejadah ini ya sejadah yang sudah diukur untuk sesuai dengan sujud ya sholat yaitu itu juga bisa menjadi sutra. Iya itu ya begini dihalangi supaya dia tidak lewat ya. Nggak usah dipukul pak ya. Jadi begini ya gitu ya. Jadi halangi aja biar dia diajari maksudnya supaya tidak sembarangan lewat ya. Kadang-kadang ya bukan hanya anak kecil, kadang-kadang orang dewasa juga lewat. Jadi saya aneh juga kadang-kadang tuh orang di depan orang doa dia nggak lewat pak, di depan orang sholat dia lewat. Ya. Jadi dia lebih menghormati orang yang sedang doa yang biasa itu ketimbang orang yang masih sholat masuk ya. Jadi dia nggak lewat di depan sini, dia lewat ke situ. Sementara di situ sudah ada orang sholat yang lagi masbuk kan gitu. Ya, harusnya lewatnya sini aja. Terus mana cari yang kira-kira tidak mengganggu orang sholat. Baik, itu ya sunnah sebelum sholat. Apa tadi? Adzan, qomat, kemudian sutra ya. Sutra tidak harus apa? Ya tidak harus kemudian bentuk misalnya kayak batu tulisan itu ya yang biasa dijual misalnya. Bisa juga sutra itu sejadah ya kan. Nah, ini bisa menjadi sutra sejadah. Baik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, kana idza kharaja, Rasulullah biasa kalau keluar yaumal idi amara bil hirbah. Kalau keluar apa? Hari Id amara bil hirbati fatudha baina yadayhi. Itu beliau
menyuruh untuk mengambilkan semacam tongkat ya atau tombak gitu ya. Fatudhu baina lalu diletakkan di depannya. Fa yusalli ilaiha wan nas wara'ahu, lalu kemudian Nabi sholat di situ ya dan orang-orang mengikuti di belakang. Karena dzalika fi safar, beliau melakukan itu ketika safar ya. Hirbah itu semacam ya itu tombak atau anak panah dan sejenisnya. Ya, itu di safar ya. Itu contoh ya supaya apa? Menghalangi antara yang sholat dengan orang yang mau lewat gitu ya. Wal afdal an takuna sutra qaribah min mawdi'i sujudihi, yang afdal itu adalah sutra itu ya dekat dengan tempat sujudnya dia ya. Jadi enggak usah jauh-jauh, nanti ketika orang jauhan juga kasihan orang mau lewat enggak bisa gitu ya. Faqad rawan al-Bukhari wa Muslim, sebagian dari Bukhari dan Muslim, an Sahal bin Sa'ad, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar ya mamarru syar. Jadi sebagaimana riwayat yang sahih dari Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah, bahwa jarak ya apa? Kana baina musalla Rasulillah, kan antara tempat sholatnya Rasulullah itu ya bainal jidari, dan tembok yang dijadikan sutra itu ya mamarru syar, itu kira-kira tempat lewatnya asyad itu ya kambing. Sa'ah ya kira-kira sa'atu matamur minhu syad, kira-kira ya tempat lewatnya kambing gimana sih, kan berarti gak lebar-lebar kan ya. Jadi tempat sujudnya Nabi itu ya mamarru syad, itu kira-kira tempat lewatnya kambing. Jadi maksudnya tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang. Baik, itu sunnah sebelum sholat ya. Kemudian asna as-sholat, sunnah yang dilakukan di tengah sholat ya, saat kita melaksanakan sholat. Nah itu juga ada dua ya, ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hayat ya. Sunnah ab'ad, fal ab'adu kullu ma yujbar tarkuhu bisujudi sahwi fi akhir sholat. Sunnah ab'ad itu yang kita dituntut untuk sujud sahwi di akhir sholat. Jadi sujud sahwi itu kalau kita lupa mengerjakan sunnah, diganti dengan sujud sahwi. Kalau kita lupa tadi lupa lupa rukun, misalnya lupa rukun itu ya lupa apa tadi, lupa ruku ya, lupa sujud misalnya, itu nggak bisa diganti dengan sujud sahwi ya. Lupa rakaat nggak bisa. Lupa jumlah, kalau lupa jumlah rakaat ya tetap diganti. Sujud sahwinya ya sebagai sujud kita lupa. Memang sujud sahwi itu kan pertama dia dilakukan kalau kita lupa ya. Lupa apa saja itu Pak? Kita lupa rakaat, tapi bukan berarti menggantikan rakaat. Rakaatnya harus ditambah tetap. Jadi misalnya sampai kita sudah salam pun, kalau lupa rakaatnya kurang misalnya, rakaatnya kurang, itu harus ditambah rakaatnya, kita tambah lagi rakaatnya itu, kita kerjakan lagi satu rakaat, ya. Lalu kemudian sebelum salam sujud sahwi, itu pertanda kita lupa, ya. Jadi bukan sebagai pengganti, tapi itu lupa. Nah kedua, sujud sahwi itu sebagai pengganti sunnah ab'ad di dalam sholat. Ya. Nah ada yang kedua sunnah hayat, ya. Kullu ma yujbaru tarku bisujudi sahwi, ya. Nah awal hayat kullu ma yujbaru tarku, ini kebalikannya. Dan nanti kita akan jelaskan sujud sahwi itu dan apa yang berkaitan dengan itu ya di pembahasan terakhir ya, setelah atau ya seputar apa namanya ya sunnah-sunnah sholat. Cukup ya, sudah azan, silakan Pak. Di saat kita sholat di rumah, rumah khususnya, di saat azan itu harus nunggu azan selesai apa begitu langsung sampai pengen tepat waktunya lah? Gimana Pak? Kalau kita di rumah? Sholat di rumah. Sholat di rumah. Oh, sholat di rumah. Selesai Kalau adzan. yang selesai azan apa? Begitu dengan
kan sunnahnya kan adzan ya. Paling tidak kan kita dengarkan adzan. Kalau kita tidak adzan sendiri ya kita dengarkan adzan itu sunnah. Sebetulnya sah atau tidak itu sudah masuk waktu sholat sebetulnya ya, artinya ya kita langsung mengerjakan sholat juga tidak apa-apa, tapi tentu itu meninggalkan sunnah ya kan, karena sunnahnya kan terkait adzan itu kan kita mendengarkan adzan itu juga sunnah, mendengarkan adzan. Kemudian sunnah apalagi dengan adzan itu kita mengikuti muadzin, mengikuti bacaan muadzin itu juga sunnah. Ya kalau kalau kita langsung mengerjakan sholat secara sah atau tidak ya sah, masuk waktu sholat. Cuma itu meninggalkan sunnah ya, sunnah sholat ada sebelum sholat, sunnah mendengarkan adzan, sunnah mengikuti muadzin ya, atau lafaz muadzin. Allahu akbar. Lagi Kita gerakan sholat itu selain sunahnya sholat itu dibolehkan apa enggak? Maksudnya gini, lebih dari 3 kali dulu kan pernah nanya saya. Kalau gerakan selain rukun sholat, kalau lebih dari 3 kali batal gitu. Apa maksudnya ada dalilnya enggak? Ya memang kalau dalam mazhab Syafi'i ya itu jangan lebih dari 3 kali berturut-turut gerakan itu ya. Dalam kalau mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i memang hati-hati ya dalam sholat itu ihtiyat ya, dalam ibadah ya. Itu dikenal dengan kehati-hatian. Jadi gerakan-gerakan yang tidak perlu ya, itu yang bisa membatalkan sholat itu 3 kali berturut-turut ya kan. Ya sebetulnya dalam mazhab yang lain juga tetap itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik itu di dalam sholat, walaupun mungkin tidak sampai membatalkan sholat ya. Artinya apa? Banyak bergerak ya, gerak-gerak yang tidak perlu ya, misalnya apa? Buka WA. Ada bisa aja apalagi kacamata ini, terutama pakai kacamata nih, misalnya lagi sholat niup kacamata ya, terus gelap itu pakai baju misalnya, pakai lagi misalnya ya. Itu kan gerakan nggak perlu ya di dalam sholat gitu. Kalau dia hanya melepas kacamata ketika sujud ya nggak apa-apa, itu kan perlu memang kan ya, ketika sujud lepas kacamata ditaruh ya kan, nggak apa-apa. Ya gerakan-gerakan yang tidak perlu itu yang harus kita hindari ya kan gitu. berarti karena itu ya gimana Ya batal atau tidak ya kan, kalau kita pegang mazhab Syafi'i ya ketat begitu ya, memang itu supaya kita tidak banyak bergerak yang tidak perlu ya kan. Ya kalau ada nyamuk gitu ya nggak apa-apa, kalau ditepak gitu biar ketika khusyuk ada nyamuk gini ditepak atau gimana ya nggak apa-apa. Allah bisa. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.